Kita mulai salib. Damai serta bersama cinta Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Haleluya. Kita akan mulai pada kita pagi hari ini. Gereja Bethel Tabernakel Kasih Karunia Ambulawang Dalam Sambuja Kutai Kertanegara, ibu kota negara kita yaitu IKN.
ada di tempat mati, sehingga kami juga boleh merayakan ibadah ini dengan penuh sukacita, dengan sorak-sorai, dengan kekuatan dari kuasa terpanjang mati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita mulai bernyanyi dan menari dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dalam kasih Yesus
dan juga Tuhan, sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, memberkati kami melalui firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu, haleluya, Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bisa mendengar firman, haleluya. Amin. Salam. Mari kita buka surat Roma pasal yang ke-10. Roma pasal ke-10 ayat yang ke-4. Dapat Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-4, 5, 1, 2, 3. Kebenaran karena iman. Sebab Kristus adalah benar hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, janganlah katakan di dalam hatimu, siapakah yang akan naik siapakah yang akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah yang akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Itu dulu tadi bahwa Paulus menulis ini surat Roma bicara tentang apa yang dikatakan kebenaran karena iman tersebut, yaitu berbicara tentang bagaimana setiap orang itu melihat tentang apa yang belum kelihatan. Jadi Amin. Paulus juga menjelaskan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan. Ya, jadi kalau ada orang yang percaya tanpa melihat itu, dia sudah beriman betul ya, walaupun dia bukan orang Kristen ya. Itu dia sudah itu, jadi levelnya kalau di bahasa apa itu namanya, bahasa ilmu pengetahuan sains itu dia bilangannya itu imajiner. Jadi kalau pernah dengar bilangan imajiner di sekolah, itu bilangan yang kelihatannya tidak nyata tapi bisa menjadi ada hal yang bisa menjadi nyata, itu buat merumuskan juga di fisika biasanya kalau di bilangan imajiner. Jadi waktu itu yang paling mempopulerkan itu adalah ilmuwan Einstein, ya, mempopulerkan itu bilangan di mana atau bilangan imajinasi. Jadi dia ya berpikir bahwa segala sesuatu yang nggak kelihatan itu belum tentu dilihat atau tidak ada. Jadi mungkin masih berupa ukuran partikel atom dan lain sebagainya yang tidak mungkin dilihat oleh mata. Ya, yang mungkin bisa dikecilkan itu ya sekecil-kecilnya sampai tidak kelihatan. Bahkan di mikroskop itu ada partikel atom. Nah, itu dia berpikir seperti itu. Ya, sampai dia bisa menemukan yang namanya hal yang oleh Tesla pada waktu itu. Dia berpikir bahwa ini orang ini sudah waras ini. Dia ngomong bahwa atom itu masih bisa dibelah lagi, masih bisa dikecilkan lagi. Sedangkan dari pihaknya si ilmuwan terkenal dengan penemuan akan listrik itu ya, namanya Tesla, Nikola Tesla, itu dia berkata bahwa atom itu tidak jadi kecil, ya itu sudah paling kecil. Jadi hanya orang nggak marah saja yang ngomong bahwa atom itu bisa dikecilkan lagi. Akhirnya dia aplikasikan ke apa? Ke Hiroshima dan Nagasaki, atom. Ya, jadi atom dibagi oleh Albert Einstein dengan izin Albert Einstein yang diminta oleh Oppenheimer. Ya, pada itu terjadilah bom atom dari yang tadi tidak kelihatan, dari itu dari yang tadi itu mungkin mata orang hanya melihat kalau ada yang muncul berarti di dunia itu berarti ya sudah itu saja. Tapi
lain orang yang menemukan bom atom satu itu dia dari hal yang kelihatan itu bisa membuat ya kehancuran yang besar, bahkan menakutkan sampai sekarang. Kalau sudah si Mama Putin itu udah ngomong atom, nah itu sudah takut semua, sudah satu dunia kan, ya, nuklir. Kiamat. Nah jadi itu hasil daripada orang-orang yang dia melihat dari yang nggak kelihatan. Kalau bisa melihat atom di dunia ini itu tidak ada yang bisa melihat. Jadi hal yang dimana mustahil itu adalah segala sesuatunya tersebut itu menjadi kenyataan jika orang tersebut itu yakin itu saja tidak memang sudah terbukti. Jadi jadi apalagi yang dimana membuktikan bahwa iman itu memang betul bisa menjadi kenyataan. Nyatakan Paulus kan nyatakan iman itu dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang tidak mungkin menjadi mungkin kalau ada di dunia ini kan. Nah itu yaitu gambaran daripada orang yang melihat visioner atau dia bisa melihat ke depan. Jadi orang berpikir bahwa hanya melihat ke step di saat dia hidup, tapi ada orang yang bisa melihat mungkin lewat lukisan itu di setiap hal yang ada di masa depan. Contohnya itu Leonardo da Vinci untuk DiCaprio. Ya, jadi itu dia sudah melukis yang namanya itu helikopter. Jadi nanti akan ada benda terbang bentuknya, ini ada baling-balingnya. Nah itu akhirnya ditiru oleh ilmuwan yang menciptakan helikopter. Jadi bentuknya itu macam-macam, dulu helikopter kalau yang terbangnya cuma bisa rendah aja baru balik lagi ke tanah. Ada yang sudah sukses itu bentuknya sama yang digambarkan sama Leonardo sama Da Vinci itu ya. Jadi dia membuat bentuknya sama seperti yang di lukisan itu, ada baling-balingnya dan itu bisa terbang. Dan akhirnya ya orang sampai sekarang bisa ada bencana pun bantuan dapatnya pasti pakai helikopter. Jadi bisa membuat hal yang dimana manusia itu bisa manfaatkan hingga sampai sekarang. Helikopter banyak dipakai. Nah itu adalah temuan dari orang yang berpikir ya mungkin ratusan tahun ke belakang, tapi dia sudah bisa berpikir kepada hal-hal yang nggak kelihatan, belum ada. Ya nggak mungkin dulu Da Vinci Code itu dia Leonardo da Vinci itu dia lihat helikopter dulu, dengan helikopter udah mungkin. Jadi di sana belum ada helikopter zaman dulu kan. Nah dia sudah gambarin itu bentuknya juga sama. Kalau kita lihat lukisan itu sama bentuknya, jadi ada baling-balingnya, baru ada badannya di bawah itu. Nah itu akhirnya diaplikasikan menggunakan mesin itu, dia bisa menerbangkan benda itu. Nah itu adalah hal yang jadi dikatakan dari yang tidak ada tidak menjadi ada. Jadi sama dengan Yesus itu datang sebagai manusia. Ya, jadi gambarannya yang dimana iman itu adalah tentang Yesus Kristus, dia dari yang dianggap orang mungkin tidak terlihat, tetapi itu menjadi ada. Jadi firman Allah dijelaskan yang telah menjadi manusia. Firman Allah itu apa? Firman Allah itu adalah sesuatu yang dikatakan yang belum terjadi. Nah itu tadi ya, yang belum terjadi menjadi terjadi. Jadi sama kayak orang mengatakan ini, mengatakannya tadi itu yang orang belum menemukan sesuatu, tapi orang ini sudah mikir luar. Pasti yang di sekitarnya itu dia berkata bahwa orang ini gila, orang ini sudah tidak waras. Ya, kenapa? Ngomong belum ada yang kelihatan, tapi dia sudah bisa berani ngomong kayak gitu. Nah itu yang dikatakan iman, firman iman tersebut, yaitu firman itu seperti itu. Jadi dia orang mungkin tidak percaya, tetapi firman itu ada sesuatu kata-kata yang baik, atau kata-kata mungkin orang itu sedang sakit, tetapi dia dikasih semangat, itu sudah kata-kata firman. Nah, jadi orang itu jadi mungkin yang nampaknya kelihatan ya loyo, lemas karena sakit apa itu, tapi dia akan mengandalkan firman, kata-kata yang baik tersebut, kata-kata yang membuka hatinya untuk menjadi sehat, maka dia akan ya berusaha untuk bisa gembira hatinya, dan dia itu sudah salah satu kata-kata firman. Jadi ketika orang nggak ngutukin orang, nggak
menghakimi orang itu saja sudah ngatain firman nih. Jadi melihat segala sesuatunya itu indah. Jadi melihat segala sesuatunya itu dengan kacamata bahwa di dalam hidup itu ya indah. Dia melihatnya bukan dengan wah saya apa namanya itu nutuki saja orang ini sudah ini atau menghakimi saja orang dia sudah salah. Ya itu tidak akan tambah orang jadi baik gitu. Biasanya tambah buruk gitu kalau dihakimi. Tetapi kalau dia diberi sesuatu yang dimana menyemangati dalam hidupnya, mungkin ya dia saat dia tidak mampu, mungkin saat dia lelah, saat dia mungkin itu sakit dan sebagainya, itu ada sesuatu. Kan pernah digituin sama orang waktu kayak luyu mungkin capek udah habis apa gitu, tapi ada aja kata yang membuat dia mungkin misalnya di HP atau di mana kan, ada kata yang bisa bikin ya itu orang ngasih semangat, itu sudah menjadi firman juga kepada orang itu tentang hal-hal yang baik. Jadi apa yang baik itu dijelaskan oleh firman Tuhan, yang sedap didengar itu yang baik itu yang dikatakan, itulah tentang firman itu kepada orang tersebut untuk ya hatinya orang yang lain. Jadi di sini yang selanjutnya, tapi benar karena iman berkata demikian, jangan dikatakan dalam hatimu siapakah yang akan naik surga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Ayat 7, atau siapakah yang turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Yesus naik dari antara mati. Ayat 8, tetapi apakah katanya ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, itulah firman iman yang kami beritakan. Jadi saat Yesus itu sudah memang menjadi bagian dalam kehidupan kita, maka yang selalu orang mengatakan adalah di dalam diri kita, bukan bagaimana kita berusaha untuk membawa Yesus itu kayak menarik hadirat Yesus itu ke dalam orang itu, tidak. Tetapi bagaimana Kristus itu disampaikan dengan kata-kata kita tentang kebaikan yang tersebut itu kepada setiap manusia. Jadi mengapa demikian? Karena ya Yesus itu baik, itu aja. Jadi sudah mencernanya terlalu dalam, maka yang terjadi itu cuma perdebatan saja ya kan. Nah, orang berdebat agama, Yesus Tuhan, satunya Yesus bukan, itu tidak akan ketemu masalahnya. Jadi sampai pagi dibenturkan sama pengetahuan alam, sains dan sebagainya, itu sudah tidak masuk. Jadi Yesus baik, Yesus sudah cukup baik, gitu aja. Dan meskipun orang berkata bahwa ya Yesus itu mungkin bukan Tuhan, tetapi kita percaya bahwa dia itu ngajarin yang baik, gitu aja. Di dalam setiap kehidupan kita, maka dia adalah pastinya Tuhan yang baik, karena Tuhan itu pasti baik. Amin. Nah itu, jadi tidak ada Tuhan itu jahat, tidak ada. Tuhan itu pasti baik adanya kepada setiap manusia. Dia memberi, mengasihi manusia, dia bahkan memberikan nyawanya bagi manusia, bahkan mengajarkan tentang bagaimana kalau orang ditampar kiri kirinya, maka suruh kasih kiri kanannya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kekristenan itu modalnya dasarnya hanya itu saja. Jadi bukan berperang. Yesus itu anti perang. Jadi dia bahkan tidak mengizinkan manusia untuk berperang. Ya kenapa orang Kristen ada berperang ya? Karena ikut di dalam sebuah negara, mungkin di dalam tentara. Jadinya mau tidak mau ya bunuh orang karena perang. Ya, tetapi di situ Yesus tidak menginginkan itu sebetulnya. Karena pada dasarnya orang Kristen itu terlahir daripada penganiayaan dan tidak melawan sama sekali. Jadi walaupun zamannya Paulus dan sebagainya, dia dianiaya tapi tidak melawan. Dianiaya tidak ya menderita mengapa dianiaya tidak melawan. Tapi itulah yang dikatakan tentang kekristenan. Jadi ini tadi ayat yang terakhir ya. Ayat yang 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Amin. Kita mengenal Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita, dan percaya bahwa Dia membangkitkan dari antara orang mati, artinya adalah Dia
jadikan segala sesuatunya itu ya baik adanya, ya bukan berdasarkan baik karena kita kuat dalam norma-norma agama kita sebagai orang Kristen, bukan, tapi berdasarkan kebaikannya dan kemurahan hatinya tersebut. Dan kita percaya bahwa Dia menyelamatkan kita dalam semuanya kekacauan di dalam dunia ini. Maka kita tahu bahwa hidup kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Dia dan orang-orang yang dikasih oleh Dia sepenuhnya dengan segala kemurahannya. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat berkat-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat datang kembali untuk puji dan memuji dan juga sudah mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Dan memberkati kami selalu dengan segala kemurahan Tuhan dimanapun kami berada Tuhan, dan Engkau beserta dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini, daripada di dunia yang roda pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Doa sahabat yang akan didoakan oleh saya. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk berkat kami pada hari ini Tuhan, kami datang kepada pagi firman Tuhan. Kami minta berkat kepada Tuhan firman Tuhan, dan yang meminta berikan firman Tuhan pada hari ini. Kami berdoa Tuhan bagi saya dalam firman-Mu khususnya ini Tuhan yang memberkati setiap dalam tempat ini, apa yang dibutuhkan kami percaya Tuhan yang bicara, Tuhan yang memberkati setiap perjalanan firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi bangsa negara kami Tuhan, kami serahkan di tangan-Mu. Kami percaya Tuhan mengasihi bangsa kami dengan keamanan, dengan kedamaian Tuhan, terlebih lagi Tuhan, dan keselamatan Tuhan bangsa kami dan mereka yang belum percaya oleh karena kasih Tuhan, mereka belum keselamatan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi mereka yang sakit saat ini, mereka yang mengalami persoalan dalam banyak, mereka yang mengalami kesulitan apapun dalam hidup mereka, percaya Tuhan dengan kasih dan kuasa-Mu, mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, yang susah diperlukan di dalam nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi warga kami tempat ini, kami serahkan setiap kita bagi tangan-Mu, setiap kejadian dan usaha kami Tuhan, pada pihak berada, kami percaya Tuhan dan kami menyertai dalam kami Tuhan. Apapun yang kita jalan menjadi pasien yang berkati, kami serahkan di pasien yang kita memberikan persembahan kami, kita melalui kesempatan ini setiap apa yang diberikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami silakan duduk belakang. Haleluya. Amin. Baik, kita akan memberikan persembahan ya. Kita akan dengan lagu persembahan. Ditarik-tarik, kenapa tak pernah maju? Didorong-dorong, kenapa tak pernah mundur? Firman Tuhan oleh saudaranya saya
dan leader yang akan dipimpin oleh Elia. Lalu pelayanan berikutnya dalam minggu ke depan, itu hari Rabu ada ibadah keluarga. Oh ya, nanti hari Kamis ini tanggal 25 Desember diadakan Natalan. Jangan sampai lupa ya, saudara-saudara, sahabat-sahabat semuanya, teman-teman ya, dibawa datang ya untuk bersama-sama Natal di Gereja Bethel Tabernakel Kasih Karunia Amburawa Darat Samboja, Kutai Kertanegara, Ibu Kota Negara Indonesia. Oke, pemirsa. Kemudian selanjutnya nanti hari Sabtu tetap diadakan latihan sekaligus di situ ibadah kaum pemuda-pemudi. Ayo pemuda-pemudi bangkit bersama-sama Kristus Yesus Tuhan. Hari Jumat diadakan doa malam. Oke? Ya, jadi untuk minggu ini atau minggu depan ini ya, sementara kita liburkan ya doa Jumat kita liburkan, dan hari Rabu doa keluarga kita liburkan. Dan kita mulai nanti berikutnya mulai awal tahun baru ya, baru kita mulai lagi. Oke, pemirsa, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita angkat dengan nyanyian. Gusti
sedang berdiri menyambut Raja Tuhan dan Juru Selamat dengan mengangkat kedua tangan kita. Arahkan wajahmu kepada Allah kita, Juru Selamat kita, kekasih jiwa kita, penolong dalam hidup kita, yang adalah penghibur dalam segala kesusahan, yang menyelesaikan segala perkara, yang mengangkat guru kita semua dari kerendahan, hingga diangkat yang lebih tinggi dari segala yang tinggi yang ada di bumi, bahkan yang ada di surga. Terimalah damai sejahtera, sukacita dari Natal hari ini, esok lusa, sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus terima, katakan amin.